Dapat berapa, Lek? Lumayan lah, ini ngamen bareng lu dapat 60.000. Jarang-jarang nih gua dapat segini. Wah, syukur deh, Lek. Ya udah nih Din, kita bagi dua aja hasilnya. Oke, Lek. Woi, ada duit nggak lu? Nggak ada, Bang. Ah, bohong lu. Bener, Bang. Coba sini lu. Bang, jangan, Bang. Nah, ini ada. Aduh, Bang, itu juga sengaja seharian, Bang. Ah, bodo amat. Ini buat gua pokoknya. Aduh, pusing bener dah kepala gue. Pok, apa ini? Dari pelaku. Permisi. Permisi. Pak Ian, ada apa? Ada hal serius yang harus kita bicarakan, Yeng. Apa tuh, Pak? Tadi malam telah terjadi sebuah pembunuhan di desa sebelah. Pelakunya melarikan diri, dan di samping korban, dia meninggalkan sebuah surat. Ini, Kenapa dikasihin ke saya, Pak? surat ini buat adikmu. Hah? Apa ada hal yang lo lakuin akhir-akhir ini? Banyak, Kak. Tapi Uci nggak tahu apa hubungannya sama Uci. Pasti ada hubungannya yang menjadi sebuah alasan kenapa dia bikin surat itu buat lo. Aduh, Uci bingung juga sih, Kak. Cepat atau lambat lo bakal diinterogasi sama polisi. Gimana kalau kita cari pelakunya? Polisi juga lagi melakukan penyelidikan. Mereka mendapatkan petunjuk tentang ciri-ciri pelakunya dari saksi mata. Namun ciri-cirinya tidak dikatakan dengan lengkap karena ternyata saksi mata di bawah pengaruh alkohol. Polisi juga udah mencoba mencari jejak digital di wilayah sekitar, tapi di sana ternyata nggak ada kamera CCTV. Itu cukup menyulitkan penyelidikan. Siapa saksi matanya? Udin, temannya si Alek. Kita tanya sama dia aja. Mungkin sekarang dia udah sadar. Oke lah, kalau gitu kita minta antar Alek aja buat nemuin dia. Ayo. Waduh, parah si Udin. Dia tuh kemarin seharian ngamen bareng gua. Habis itu hasilnya dibagi dua. Malah dibawa mabok-mabokan. Parah. Ya udah yuk Lek, antar gua temuin dia. Ayo deh. Waduh, parah tuh preman. Terus apa lu inget ciri-cirinya orangnya kayak apa? Seingat gue sih, orangnya tuh kurus, agak tinggi, kepalanya lonjong gitu. Lonjong apa bulat sih ya? Antara itu deh. Baju hitam lengan panjang. Cuma itu sih yang bisa gue ingat. Oke, BTW lu dipanggil ke kantor polisi buat dimintain keterangan lagi. Semoga apa yang terjadi sama lu semalam gak bikin lu jadi salah satu tersangka. Gimana Pak? Sulit buat dijelaskan, tapi adikmu pasti punya banyak petunjuk tentang kasus ini, dan pelaku ingin adikmu yang membongkar kasus ini. Kalau dia pengen adik saya yang bongkar, bisa dipastikan ada hal di masa lalu yang menciptakan situasi ini terjadi. Saat ini perkiraan saya motif tersangka adalah balas dendam. Itu terbukti dari surat yang dikasih buat adikmu dan barang-barang yang masih utuh dari korban. Jadi nggak mungkin dia membunuh untuk mencuri harta korban. Saya akan tetap memantau situasi dan perkembangannya. Kabari saya kalau ada berita terbaru atau kamu butuh bantuan. Baik Pak. Kak, Ada apa Ci? Uci dapat info tentang orang yang sesuai dengan ciri-ciri, Kak. Dapat dari mana? Lihat foto ini.
Itu foto Dion. Kebetulan dia lagi selfie bareng teman-temannya kemarin. Dan dia upload foto dia bareng orang yang mirip sama ciri-ciri yang disampaikan tadi. Apa mungkin dia anak SMA sebelah? Bisa jadi. Apa ini juga ngelibatin Dion? Masih belum bisa dipastikan. Tapi mungkin ada sesuatu petunjuk kenapa dia pengen Uci terlibat dalam kasus ini. Gua masih belum yakin tentang orang itu jadi tersangka. Kenapa? Temennya Alek, dia ada di bawah pengaruh alkohol. Efek alkohol pada kesadaran menurunkan inhibisi yang menyebabkan perilaku impulsif sehingga mengurangi kemampuan berpikir, koordinasi, dan konsentrasi. Tapi kenapa dia bisa menjelaskan ciri-ciri korban yang ternyata ada kemiripan dengan orang ini? Foto itu diambil siang hari, sedangkan kejadian ada di malam hari. Gua takut yang dia lihat adalah kejadian sebelum pembunuhan itu. Kenapa kamu yang berpikir begitu? Orang yang meminum alkohol dapat mengalami fenomena di mana hal yang mereka lihat terlihat seperti sesuatu yang sudah pernah mereka lihat sebelumnya, meskipun sebenarnya hal tersebut berbeda dari apa yang mereka ingat. Kayak dejavu? Betul. Ketika seseorang meminum alkohol, efeknya pada sistem saraf pusat dapat mengganggu proses kognitif dan persepsi, termasuk cara otak mengenali dan memproses informasi. Akibatnya, seseorang mungkin mengalami sensasi dejavu, di mana suatu kejadian yang sedang terjadi terasa sangat familiar. Terus apa yang harus kita lakuin? Apa mungkin Dion dan teman-temannya terlibat? Saya nggak bisa memastikan, Pak. Sejauh pengamatan saya, ada indikasi keterlibatan mengingat korban juga anak SMA sebelah. Jadi korban ini masih di bangku SMA. Betul. Dan orang ini, orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh saksi. Apakah dia orang desa sebelah? Saya atau Pak Ijan yang mau cari tahu. Baiklah, saya akan kirim polisi buat tangkap orang ini. Oh iya, saya punya informasi baru, Nying. Apa tuh, Pak? Korban ini bernama Galih. Dan seminggu sebelumnya ada anak SMA sebelah yang juga meninggal, yaitu temannya, namanya Nando. Dia meninggal saat sedang bersama Galih di Cafe Tresno. Namun kabarnya Nando meninggal karena asmanya kambuh saat minum kopi. Apa saya bisa minta biodata almarhum Nando? Itu yang bikin kamu yang curiga. Kalau apa yang Kak Udin lihat itu gak sesuai sama realita. Terus, apakah Kak kenal orang ini? Enggak, tapi pernah lihat dia nongkrong bareng temanku, namanya Surya. Bisa antar aku ketemu sama teman kakak? Aku butuh informasi tentang orang ini. Ini mah teman gua, namanya Dika. Dia mah rumahnya juga ada di dekat sini. Paling jalan 100 meteran juga sampai. Kakak dekat sama orangnya nggak? Ya gak deket banget sih, cuma sering nongkrong bareng kita. Semalam aja dari jam 8-an sampai jam 12 nongkrong bareng. Serius? Iya, serius. Sumpah? Buset, pakai sumpah-sumpahan segala. Sumpah gitu? Iya, sumpah. Kenapa sih? Pokoknya, kalau Kak Surya bohong, polisi bakal nangkap Kak Surya. Lulu, kok bawa-bawa polisi? Tapi bener kan? Iya, bener. Kalau bener, jangan takut ditangkap polisi. Ada berapa orang yang nongkrong bareng kakak semalam? 5 orang. Oke, bentar. Halo, Kak. Iya, Ci. Gimana, Kak, di sana? Polisi udah dapat informasi dari Dion. Dia namanya Dika. Menurut penjelasan Dion, dia nggak tahu apa-apa masalah ini. Dan saat ini polisi sedang menuju ke rumah Dika. Kakak bener, bukan Dika pelakunya. Lu dapat petunjuk? Iya, Kak. Semalam Dika ini nongkrong bareng teman-temannya dari jam 8 sampai jam 12-an. Ada 4 orang saksi, jadi nggak mungkin Dika pelakunya. Waduh, mana udah terlanjur ke sana polisi. Ya udah, gua mau ngabarin Pak Ian dulu. Lu balik dulu deh, kita ngobrol di rumah nanti. Iya, Kak. Misi mas, masnya pesan apa ya? Saya nggak pesen, Mas. Saya cuma mau minta bantuannya aja nih. Bisa nggak? Apa tuh mas? Cafe ini ada CCTV-nya kan? Iya mas, ada apa? Saya minta hasil rekaman tanggal 31 Juli. Waduh mas, itu bukan wewenang saya buat ngasih izin. Mas kalau mau izin, langsung temuin bos saya aja. Oh, boleh deh, Mas. Mas tunggu dulu ya, saya coba hubungin bos saya. Baik, Mas. Halo, Pak Ian. Halo, Nyeng. Ada kabar buruk. Apa tuh, Pak? Dika meninggal dunia. Hah?
Saat polisi datang, ia tergeletak di lantai dengan kondisi mulut berbusa. Ada minuman tumpah di sampingnya. Kami mengambil sampel cairan yang dia minum, dan kami menemukan terdapat kandungan sianida di dalam minuman itu. Ada seseorang yang meracuninya. Dan terjadi lagi. Surat buat adikmu. Lihat ini. Apa tuh, Kak? Ini adalah rekaman tanggal 31 Juli di Cafe Tresno, tempat saat kematian Nando, teman dari Galih dan Dika. Dan sekarang mereka semua meninggal. Ada orang lain selain mereka bertiga, dan salah satu orang itu adalah teman lo. Tere, Ya, betul. ada apa sebenarnya? Mungkin itu terkait sama surat yang lo dapat. Surat itu bukan dari Tere. Gimana lo tahu? Kamunya lupa. Uci pernah nyocokin tulisan di lembaran PR Ajeng sama tulisan Tere. Jadi Uci jelaskan mal banget tulisannya. Oke deh, lo bisa hubungin dia. Gua nggak tahu siapa satunya lagi, tapi gua takut Tere dan orang itu bakalan jadi target berikutnya. Uci nggak ada kontaknya. Mending kita ke rumahnya. Oke lah. Sorry ya, Ci. Gue nggak mau terlibat dalam kasus lo. Ini ngelibatin lu, Ter. Cukup, Ci. Udah cukup gue dibikin malu setelah mati sama lo. Gue trauma sama lo, Ci. Gue nggak mau lagi berurusan sama lo. Semua orang di foto ini mati, kecuali lu sama temen lu ini. Gak takut lu bakal jadi target berikutnya? Gue nggak kenal siapa mereka, Ci. Itu saudara gue. Dan gue nongkrong di situ karena diajak sama dia. Kalau gitu, bisa jadi saudara lu ini yang bakal diincar sama psikopat itu. Oke deh. Mia, jadi lo anak SMA sebelah. Iya, betul Kak. Hari itu, kenapa lo berlima pergi ke kafe? Sepulang sekolah, aku diajak sama Dika buat nongkrong bareng mereka. Dan berhubung aku sendirian, lalu aku dengar kabar Tere masih diskors dari sekolahnya. Gak usah dibahas yang itu. Ya, jadi aku ajak Tere. Dan kita cuma ngobrol-ngobrol santai biasa aja. Sampai akhirnya, tahu-tahu Asma Nando kumat. Lalu dia meninggal di tempat. Ada hal penting tentang mereka? Nando, dia pernah nyatain cinta sama aku, Kak. Cuma karena aku masih sekolah, jadi aku nggak mau pacar-pacaran dulu saat dia ajak aku pacaran. Mereka bertiga apakah akrab? Setauku sih begitu, Kak. Tapi sebenarnya Gali sama Dika juga kayak punya perasaan ke aku. Mereka sering ngasih aku hadiah seperti layaknya seorang pacar. Apa mungkin orang yang ngebunuh mereka berdua ada rasa juga ke lu? Bertiga. Gua curiga kalau Nando juga dibunuh. Ci, surat yang dititipin pembunuh itu buat lo. Kemungkinan dia punya dendam sama lo. Lo gak ingat apa yang pernah saya lakuin ke lo? Karena apa emangnya? Atau mungkin lebih tepatnya ada yang mau disampaikan oleh pembunuh ke adek gua. Saat ini gua butuh informasi dari lo. Siapa aja orang-orang terdekat mereka. Ada hal yang gua curigain, yaitu kematian Nando. Setelah kejadian, dia langsung dibawa pulang dan pihak keluarga memakamkannya. Mereka nggak mengulik lebih dalam penyebab kematian Nando. Nando punya penyakit asma, itu kata keluarganya. Tapi saat gua cek data yang gua dapat, asma yang diderita Nando adalah asma intermittent. Ini merupakan bentuk asma yang paling ringan dan paling sedikit mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Gejala asma ini umumnya terjadi kurang dari 2 kali dalam seminggu, dan serangan asma bersifat jarang serta singkat. Ia sesak nafas setelah meminum kopi, sedangkan kopi mengandung kafein yang memiliki beberapa efek bronkodilator atau merelaksasi saluran pernapasan pada beberapa orang. Ada sebuah penelitian pada tahun 2010 yang diterbitkan dalam jurnal CHEST. Studi ini melibatkan 30 peserta penderita asma dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang. Para peserta mengkonsumsi kafein setara dengan 2 cangkir kopi atau placebo dalam 2 minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa kafein meningkatkan fungsi paru-paru dan mengurangi peradangan pada saluran pernapasan pada beberapa peserta. Lalu ada pula penelitian pada tahun 2011 yang diterbitkan dalam jurnal Respirologi. Studi ini melibatkan lebih dari 1.000 peserta yang memiliki asma dan mengkonsumsi kafein dalam berbagai jumlah. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kafein tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keparahan asma atau frekuensi serangan asma.
Lalu 10 tahun silam dalam jurnal Annals of American Thoracic Society dengan melibatkan lebih dari 1.900 orang dewasa yang menderita asma, hasilnya juga menunjukkan bahwa konsumsi kafein dari berbagai sumber termasuk kopi tidak terkait dengan perbaikan atau penurunan fungsi paru-paru pada penderita asma. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang akurat dan masih diperdebatkan, tapi beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kafein dalam kopi tidak memberikan efek negatif parah pada penderita asma. Justru hal yang baru-baru inilah yang sangat dicurigai, yaitu cyanida. Apa artinya Nando mati karena cyanida juga? Masih perspektif gua aja sih. Dalam kasus yang terjadi sama Dika, ia mengeluarkan busa dari mulutnya. Bahkan, laporan dari kepolisian ada bekas gesekan beberapa kali di lantai yang mengisyaratkan bahwa ia mengalami kejang-kejang sebelum meninggal. Sedangkan dalam rekaman CCTV, Nando terlihat sesak nafas aja. Orang ini tahu kalau Nando punya penyakit asma. Cyanida mengikat enzim sitokrom oksidase yang berperan dalam rantai respirasi sel, sehingga menghambat transfer elektron dan mengganggu kemampuan sel untuk menggunakan oksigen dalam proses pembentukan adenosin trifosfat, sumber energi utama dalam sel. Ketika cyanida masuk ke dalam tubuh, cyanida dengan cepat menyebar melalui aliran darah dan menyebabkan kerusakan seluler yang serius. Akibatnya, sel-sel tubuh kekurangan oksigen dan berhenti berfungsi, yang dapat menyebabkan kegagalan organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak. Cukup dengan dosis yang sedikit pada penderita asma bisa membuat tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen dalam waktu singkat, lalu mengalami kegagalan organ dan kematian. Gue minta kalian bekerja sama kali ini untuk gali informasi dari orang-orang yang akhir-akhir ini memiliki komunikasi dengan ketiga korban. Gue bakal kembali ke kafe buat cari rekaman yang lebih spesifik. Nah ini dia. Ini Mas kasihin kopinya ke Dika. Sedangkan dalam rekaman seharian ini Mas selalu antar kopinya. Kenapa di sini Mas kasihin ke Dika? Itu seingat saya, dia yang minta buat bawa sendiri kopinya, Mas. Bentar, itu dia berhenti di situ. Ngapain tuh? Saya nggak sadar tuh, Mas. Loh, apa yang dia masukin ke dalam kopi? Jangan-jangan... Kalau orang itu sebenarnya sering ngopi di sini, Mas. Dia langganan kafe ini. Bapaknya petani. Petani? Iya. Udah berapa lama orang tuanya jadi petani? Cukup lama kayaknya. Kalau orang tuanya lama tahu masalah beginian, artinya dia juga tahu masalah hama. Saat ini masuk musim tanam. Sebelum menanam, kayaknya sebagian petani melakukan pemberantasan hama. Apa hubungannya, Mas, sama masalah ini? Pestisida. Dia bisa mendapatkan pestisida dengan mudah. Mas curiga kalau orang ini yang ngeracuni temannya sendiri. Kalau begitu, orang ini adalah orang yang kemungkinan dekat dengan Nando. Mereka semua anak-anak SMA. Saya jadi curiga kalau dalang dibalik ini juga anak SMA. Dengan catatan, orang ini adalah sahabatnya. Kemungkinan kedua adalah pihak keluarga. Jika datang dari pihak keluarga, artinya bukan anak sekolah. Apa hubungannya sama Uci? Ayo, kita cek keluarganya. Nando, Gali dan Dika, mereka adalah teman yang selalu bersama. Suatu saat, Nando mulai ngedeketin aku. Saat berada di taman bareng Nando, aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kami. Aku berharap Nando merasakannya juga. Tetapi aku tahu, kami terlalu muda untuk memulai hubungan romantis. Dan bener aja, Nando nyatain cintanya dan minta aku jadi pacarnya. Aku nolak itu dan minta dia tetap seperti dirinya saat itu. Gali dan Dika juga menghabiskan banyak waktu bersama kami di taman untuk waktu yang cukup lama. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Mereka tampaknya merasa kesal setiap kali melihat Nando dan aku berbicara atau tertawa bersama. Aku nggak ngerti kenapa mereka merasa kayak gitu, tapi aku mencoba untuk tetap bersikap baik dan berteman dengan mereka. Pada suatu kesempatan, ketika kami berada di taman, Gali dan Dika mencoba untuk deketin aku dan ngasih hadiah-hadiah kecil. Aku menghargainya, tetapi perasaanku nggak berubah. Hatiku sudah terpilih oleh Nando, dan aku nggak bisa memaksakan perasaan yang nggak ada. Meski begitu, aku pengen kita tetap jadi teman.
Dan aku benar-benar gak nyangka kalau mereka semua akan pergi. Oke, cukup. Ci, lu turun. Kayaknya rumah gua masih 1 kilometer lagi deh. Iya, gue tahu. Lu jalan ke rumah lu dari sini. Lah, Re, Udah, turun aja, Ci. Tere, lu gak bisa turunin dia di situ gitu aja. Udah, Ci. Lu turun sekarang. oke. Ci, Gak apa-apa nih ya, santai aja. Ya udah kalian hati-hati ya pulangnya, jangan berantem. Ya udah. Siapa lo? Gua, orang yang lu cari. Lu yang ngasih gua pesan tertulis. Betul. Apa mau lu? gue pikir lu udah gak mau lagi cari masalah sama Uci, Re. Gue gak mau cari masalah, Mia. Gue cuman bantu Uci. Bantu Uci? Bantu apa maksud lu? Orang yang bunuh temen-temen lu tadi sore datang ke tempat gue. Dia tahu kalau Uci pasti bakal temuin gue. Lu gila ya? Uci bisa mati dibunuh orang itu. Orang itu gak akan bunuh Uci. Lu tahu juga siapa dia? Gue gak tahu, tapi yang jelas dia gak akan ngebunuh Uci. Dia cuma mau ngobrol sama si Uci. Dan lu percaya? Karena dia cuma dendam sama kedua temen lu. Dia ngasih tahu gue setelah ini dia bakal nyerahin diri. Tujuannya udah terpenuhi. Nando adalah adik gua. Dia menderita asma. Adik gua suka sama Mia, teman sekolahnya. Tapi Gali dan Dika nggak suka lihat Nando dekat sama Mia. Nando meninggal dunia saat bareng mereka di kafe. Entah kenapa hati gua ngerasa kalau Nando itu dibunuh sama mereka berdua. Gua nggak punya alasan yang tepat. Gua nggak tahu gimana ngejelasinnya. Tapi firasat gua kuat kalau mereka lah yang ngebunuh Nando. Gua mau lapor ke polisi, tapi gua nggak punya bukti. Kalau gua asal bikin laporan ke polisi, mungkin aja gua malah nggak ada kesempatan balas dendam. Itu sebabnya gua kasih pesan buat lu. Karena gua tahu abang lu pasti bakal bantu lu buat pecahin kasus ini. Kalau dia tahu adiknya diteror dan bongkar siapa pembunuh adik gua. Tapi lo nggak harus bunuh mereka juga. Dendam gua udah terlanjur mendarah daging. Tapi lu jangan khawatir. Gua bakal nyerahin diri. Gua cuma minta tolong sama lu supaya bongkar kedok Dika dan Gali. Dan gua rasa abang lu sebentar lagi bakal nyelesain pekerjaan ini. Angkatan! Loh kak, kamunya tahu Uci di sini? Pelacak, Kapan nempelnya? pas kita pisah tadi. Gue minta maaf, Ci, kalau gue pernah nyakitin lo. Gue juga minta maaf atas yang terjadi kemarin. Gue akuin, gue selalu iri sama lo sejak pertama lo datang ke SMA. Pola pikir lo, cara pandang lo, dan perilaku lo. Tapi gue terlalu naif buat lakuin semuanya. Minggu depan, gue bakal mulai bisa masuk sekolah lagi. Kalau boleh, gue mau kita perbaikin hubungan. Semua orang pernah punya kesalahan. Selalu ada kesempatan kedua buat memperbaikinya, Re. Nying. Nying. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Ada yang nyariin kamu, Nying. Siapa, Pak? Orangnya ada di luar, Nying. Babe Semar. Tumben kesini. Ada apa, Be? 4 portal ke negeri jin telah terbuka. Kita harus bekerja sama buat nutup portal itu kembali.